Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi, Dokter Hana. Dokter kita izin sebentar kita menunggu Mas Argen ya dokter sampai Iya. saya invite. Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung di acara IG Talk hari ini. Kita menunggu Mas Argen bergabung dulu ya. Selamat pagi Mas Argen, selamat bergabung. Selamat pagi dokter, selamat pagi dokter. Ada dokter Hana sama dokter Nela. Selamat pagi. Halo, masuk, Ya. masuk ya. Masuk. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dokter Nela, selamat pagi Mas Argen. Selamat datang pada acara IG Talk program studi neurologi FKUB RSSA Malang pada sesi neurologi interaktif Talk di bulan April. Acara ini menyambung pada acara sebelumnya ya, di mana insya Allah nanti kita rutin adakan setiap bulan melalui IG Live dari Instagram neurologi FKUB. Sebelumnya perkenalkan, saya Hana yang hari ini akan menjadi MC acara IG Talk pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, IG Talk kita akan membahas mengenai Parkinson dengan judul Tangan Sering Gemetar, Waspada Gejala Penyakit Parkinson. Temanya kali ini adalah Mental Health in Parkinson's and Parkinson Care and Support. Acara hari ini, pagi ini itu dalam rangka memperingati Parkinson Day yang setiap tahunnya itu diperingati pada tanggal 11 April. Dalam tema Parkinson kali ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Nela Reza, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah spesialis saraf konsultan di bagian gangguan gerak. Selamat pagi Dr. Nela. Mungkin nanti kalau teman-teman merasa ada keluhan dengan gangguan gerak, mungkin bisa berkonsultasi dengan Dr. Nela. Kemudian narasumber yang kedua adalah Mas Argia Bayu Aji, seorang survivor Parkinson yang memang sangat luar biasa. Bagi yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kemudian bahasan kita kali ini itu mengenai kewaspadaan terhadap penyakit Parkinson. Jadi mungkin kita mulai saja nih Dok, Mas Argia untuk acara IG Talk hari ini. Sebagai pembuka saya bacakan. Sebagai pembuka, saya bacakan dulu CV dari Dr. Nela. Nama Dr. Nela Reza, spesialis saraf konsultan and biomed. Beliau lahir di Malang tanggal 5 Mei 1989. Dr. Nela menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lalu melanjutkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga menempuh pendidikan S2 Biomedical Science pada program Master Biomedical Science FKUB Malang. Beliau itu merupakan anggota pada organisasi International Parkinson and Movement Disorder Society sejak 2017 hingga sekarang. Dr. Nela itu merupakan staf pengajar di bagian neurologi RSUD Saiful Anwar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya, saya akan menjabarkan sedikit data diri dari Mas Argia Bayu Aji. Nama Argia Bayu Aji, lahir di Yogyakarta 20 Oktober 1997. Mas Argia saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswa psikologi pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hobinya adalah traveling dan membaca. Nah, sejak 2016, Mas Argia ini terdiagnosa sebagai Parkinson. Mas Argia mempunyai quote yang sangat luar biasa, yakni Parkinson gives me some experience every day and more. Mungkin nanti kita tanya-tanya kepada Dokter Nela dulu, ya dokter. Baru setelah itu nanti kita minta Mas Argia untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi penderita Parkinson, sampai akhirnya berhasil menjadi survivor. Kita lanjut untuk memulai.
Jadi Dokter Nela, sebenarnya apa sih Parkinson itu? Mungkin apa saja gejala yang mungkin timbul pada penderita Parkinson, Dokter? Iya, ya Dokter Hana. Jadi mungkin sebelum ke Parkinson, Parkinson ini adalah salah satu gangguan gerak ya. Kalau kita mau bergerak itu ada beberapa macam gerakan. Ada gerakan yang otomatis, misalnya kalau kita mau eh, mau jalan, nah atau mau ke kamar mandi udah otomatis tuh gerakan kita tidak rencanakan. Itu namanya gerakan otomatis. Ada juga gerakan volunter, misalnya mau mengambil suatu benda, itu gerakan volunter. Ada gerakan involunter, yaitu gerakan yang kita tidak bisa kendalikan karena memang sudah otomatis di sistem otak kita itu sudah berjalan. Itu namanya gerakan involunter. Nah, kalau kita mau bergerak, itu otak sudah mengatur keseimbangan. Jangan sampai sulit untuk bergerak, dan kalau sudah bergerak, jangan sampai sulit untuk berhenti. Sehingga kita bisa melakukan gerakan itu pas. Misalnya mau duduk, ya kita pasti tahu kondisi keseimbangan kita bagaimana, kita bisa duduk dengan baik, pas di tempat duduknya, dan tidak sampai jatuh gitu. Demikian juga kalau berdiri. Jadi semua gerakan yang kita alami, yang kita lakukan itu istilahnya adalah anugerah ya. Kita diberikan rezeki, gerakan yang normal. Gerakan itu bukan sesuatu yang kalau saya boleh bilang, gerakan itu adalah sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang kita itu harus memenuhi suatu kondisi supaya bisa terjadi dengan normal. Nah, kalau ada gangguan gerak, misalnya gerakannya jadi lambat, menurun, tapi bukan lemah ya, ini bukan kelemahan yang kita bicarakan. Kalau kelemahan mungkin ke arah stroke dan lain sebagainya, bukan. Jadi pada pasien Parkinson tidak ada kelemahan, tetapi ada penurunan dari gerakan berupa kelambatan. Lambat bergerak, kaku, kemudian tidak seimbang, dan juga ada tremor. Nah, tremor ini apa? Tremor itu sebetulnya adalah suatu gerakan yang osilasi, jadi bergetar, bukan menghentak. Nah, kalau misalnya kita ada tremor, tremor itu bermacam-macam, ada tremor Parkinson, ada tremor karena penyebab lain. Nah, ketika kita dapatkan gejala tremor, kekakuan, kelambatan, gangguan postur, maka kita sebut itu dengan sindroma, namanya sindroma Parkinsonism. Penyebabnya bisa macam-macam. Belum tentu penyebabnya adalah penyakit Parkinson. Sehingga kita harus cari benar ini pertama apakah betul tremor ini, getaran pada tangan itu betul karena Parkinsonism. Kemudian jika gejalanya sudah lengkap, apakah penyebabnya betul Parkinson disease. Bedanya apa sih? Karena Parkinson disease ini adalah suatu proses degenerasi atau penuaan. Jadi bukan disebabkan karena penyakit lain, misalnya tumor atau stroke. Jadi kalau misalnya kita ada tumor otak, ada stroke, ada multiple sclerosis, ada efek samping obat, gejalanya bisa mirip, tapi penyebabnya yang beda. Nah, hari ini kita bicara tentang Parkinson disease ya. Nah, kalau Parkinson disease sendiri itu baru ditemukan tahun 1917 oleh James Parkinson namanya, makanya disebut Parkinson disease. Penyebabnya adalah karena ada penurunan kadar dopamin di dalam otak. Jadi kita tahu kalau mau berfungsi normal, otak itu perlu neurotransmitter ya, ada dopamin, serotonin, asetilkolin, banyak sekali neurotransmitter dan dalam jumlah yang seimbang. Kalau tidak seimbang, misalnya karena ada sel-sel yang menua, kemudian sel-sel itu mati, padahal sel-sel itu memproduksi dopamin, maka dopaminnya akan turun. Nah, dopamin yang turun ini menyebabkan pasien dengan Parkinson itu sulit untuk memulai gerakan. Kemudian gerakannya pun lambat, kaku, dan juga ada tremor itu tadi ya. Nah, gejala lain selain gangguan motorik yang mungkin akan gampang dilihat ya, kalau misalnya ada yang tremor kan kita pasti kelihatan, tapi sebetulnya bukan hanya itu gejala dari penyakit Parkinson, ada juga gejala yang selain gejala motorik. Sebelum mungkin sekitar 5-10 tahun sebelum gejala motorik itu muncul, biasanya sudah ada gejala pendahuluan. Salah satunya adalah anosmia.
anosmia, jadi gangguan penciumannya mulai menurun pelan-pelan. Kemudian ada konstipasi yang lama ya, ini kita hitungannya 5-10 tahun sudah mulai konstipasi. Lalu ada juga gangguan tidur, misalnya saat tidur seharusnya badan itu tenang, tidak ada kontraksi otot, tapi ini mengikuti gerakan mimpinya. Nah, itu kita sebut dengan REM behavior sleep disorder. Itu adalah salah satu indikator nanti bisa muncul gejala Parkinson 5-10 tahun ke depan. Nah, ada juga gejala yang muncul akhir. Jadi setelah gejala tremor dan lain-lainnya itu muncul sekitar 3-5 tahun, baru muncul gejala akhir ini, misalnya gangguan dari psikiatrik berupa kecemasan, depresi, kemudian ada juga gangguan memori, jadi mulai lupa-lupa, kemudian gangguan otonom, kita sebut gangguan otonom, misalnya kalau berdiri mendadak, gampang pusing, gampang jatuh, karena ada hipotensi ortostatik namanya ya. Jadi gejala ini banyak, tapi memang yang paling mudah dikenali adalah tremornya. Ya, tremornya ini tadi khas sekali tremor gerakan dari tangan yang tidak menghentak dan munculnya jika tangan ini tidak digunakan untuk aktivitas tertentu. Jadi saat istirahat biasanya kita periksa dengan cara diletakkan di atas pangkuan, itu sudah bergerak. Tapi kalau misalnya pada perjalanannya, pada aktivitas apapun dia akan kelihatan karena memang akan semakin memberat. Tapi gejala awalnya memang namanya istilahnya resting tremor, tremor yang muncul saat tangannya dipakai untuk istirahat, tidak aktivitas pertujuan sesuatu atau melawan gravitasi. Itu mungkin Dokter Hana ya. Dokter, terima kasih banyak tadi sudah dijelaskan oleh dokter tentang Parkinson, lumayan sangat jelas. Menyambung pertanyaan dokter, tadi dikatakan memang paling sering muncul gejalanya adalah gejala awalnya berupa tremor, dokter. Berarti apakah misalnya nih seseorang datang dengan tremor, semua tremor itu bisa dikatakan sebagai Parkinson, dokter? Ya, Dokter Hana. Jadi gini, tremor itu sebetulnya ada yang normal, ada yang tidak normal. Ada juga tremor yang normal. Misalnya mungkin teman-teman atau Dokter Hana misalnya kalau lapar ya, misalnya puasa nih ya, puasa sore menjelang maghrib, lapar, gemetar. Nah, itu normal. Jadi tidak semua tremor itu harus diwaspadai, tapi memang kita perlu tahu ada berbagai macam tremor. Salah satunya adalah tremor fisiologis yang meningkat, ya, misalnya karena memang ada kondisi hipoglikemia, karena misalnya memang punya diabetes, lalu baru minum obat, lalu hipoglikemi, kemudian bisa juga karena kondisi tiroid. Nah, jadi ada tremor-tremor yang memang muncul karena sebuah gejala dari penyakit yang lain. Di samping tadi yang tremor yang normal tadi ya. Nah, kalau misalnya tremor yang abnormal pun itu banyak. Ada tremor Parkinson, salah satunya memang tadi tandanya adalah tremor istirahat. Ada juga tremor yang muncul karena ada suatu penyakit di otak kecil. Biasanya ditandai dengan kalau kita minta melakukan suatu pemeriksaan yang menunjuk harus tepat. Nah, itu akan muncul tremornya semakin besar ketika mendekati tujuan. Itu adalah tanda dari gangguan dari otak kecil. Kemudian ada juga misalnya pasien riwayat GBS ya. Jadi awalnya sudah ada kelemahan seluruh tubuh, sudah sembuh, tapi gejala sisanya adalah tremor neuropati istilahnya. Jadi tremor ini ada banyak sekali, kita harus identifikasi pertama jenisnya apa, apakah tremornya muncul ketika istirahat atau ketika melakukan suatu kegiatan yang spesifik. Misalnya ada juga tremor yang hanya muncul saat aktivitas yang detail ya, misalnya hanya muncul ketika main gitar, nah atau hanya muncul ketika menulis, itu juga ada. Kemudian kita harus tahu distribusinya, kena tangan atau kena tangan kaki
atau ada tremor kepala, tremor lidah, tremor suara, semua kita amati dari atas ke bawah. Kemudian kita cari apakah ada penyebab-penyebab yang bisa diatasi, misalnya apakah mungkin baru minum obat sesuatu, atau mungkin ada kondisi tadi, misalnya hipoglikemia, ada gangguan tiroid yang masih bisa diatasi, dan kita pastikan tidak ada suatu penyakit di otaknya, gitu. Jadi tremor ini memang ada banyak sekali, dan kalau usia muda itu paling banyak adalah tremor esensial. Ya mungkin sedikit aja, tremor esensial itu tremor yang biasanya muncul sejak usia muda. Jadi usia kurang dari 20 tahun muncul tremor di kedua sisi. Ini yang membedakan dengan tremor Parkinson. Kalau tremor Parkinson munculnya di satu sisi dulu. Sedangkan kalau tremor esensial muncul di kedua sisi, meskipun biasanya tangan kanan ini lebih terasa. Kenapa? Karena kita melakukan aktivitas pakai tangan kanan, tapi sebetulnya dua sisi. Nah, kemudian biasanya dari riwayat keluarga, dan ini kalau tremor esensial itu tidak berbahaya. Seringkali kita kalau usia muda pikirnya, oh ini tremor esensial. Kita jarang memikirkan yang lain. Jadi memang pada usia muda, seringkali tremor Parkinson ini seranya terabaikan. Jadi kita nggak tanya, padahal mungkin pasien sudah merasakan, saya lambat dok, saya kaku, sudah disampaikan saya nggak seimbang, tapi kita lihat tremornya saja. Jadi memang harus periksa lengkap atas sampai bawah, seperti itu. Terima kasih Dokter Nela. Kemudian izin bertanya lagi dokter, tadi sempat disinggung bahwa Parkinson sebenarnya identik pada usia tua. Lalu kenapa bisa terjadi pada usia muda nih dokter? Kira-kira apa penyebabnya dokter? Iya, jadi sewajarnya Parkinson itu muncul kan di atas usia 50 tahun. Nah, kalau muncul di antara usia 20 sampai 40 kita sebutnya early onset Parkinson. Kalau muncul di bawah usia 20 tahun kita sebut itu dengan juvenile Parkinson. Kalau sudah juvenile dan early onset itu faktor genetiknya sangat kuat. 30-50% ada faktor genetik. Meskipun genetik ini sulit ya, karena di negara kita kan belum melakukan pemeriksaan genetik. Misalnya orang tua saya enggak kok dok, orang tua saya enggak ada yang Parkinson. Nah, gimana dengan nenek kakeknya atau saudara kandung dari nenek kakek, kan kita nggak tahu ya. Mungkin dulu tidak terdiagnosis, apalagi dulu kalau mitos itu istilahnya apa, buyutan ya kalau orang Jawa. Ya, buyutan kalau orang bilang. Iya, orang tua itu ya pasti buyutan gitu. Nah, Iya, betul. padahal belum tentu itu sesuatu yang normal. Zaman dulu nggak ada yang periksa, sehingga kita nggak tahu. Riwayat keluarga ini biasanya sulit digali, tapi betul-betul faktor genetik itu 30-50% pada usia muda. Nah, iya besar daripada faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun ini sebetulnya tidak ada faktor yang pasti menyebabkan. Misalnya gini, kalau misalnya kita stroke kan sudah tahu ya, faktor yang paling besar itu adalah misalnya hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Nah, kalau Parkinson ini teorinya banyak sekali dan tidak ada satu faktor yang dominan, sehingga memang sulit untuk mencari betul penyebabnya apa. Nah, kemudian kalau tapi tetap kita harus mencari tahu, misalnya apakah ada paparan zat toksik ya, misalnya insektisida atau zat-zat toksik yang lain, kemudian apakah ada riwayat keluarga, itu tetap harus digali semua untuk kita memastikan tidak ada penyakit yang lain. Karena pada usia muda, itu tadi ya wajarnya kan munculnya usia tua nih. Nah, apakah ini betul-betul Parkinson disease yang early onset, atau mungkin penyakit yang lain? Setiap 6 bulan sampai 12 bulan harus dievaluasi kembali. Seperti itu. Satu lagi dokter, mungkin sebelum beralih ke Mas Argia ya nanti. Untuk gejala sendiri dokter, apakah sama munculnya gejala pada usia tua dan usia muda? Gejalanya sebetulnya sama ya. Jadi gejalanya tadi adalah kekakuan dan kelambatan, itu gejala utama.
tremor tidak selalu muncul. Pada 30% pasien Parkinson tuh nggak ada tremornya. Nah, kalau gejala yang lain pun sama. Bedanya apa? Bedanya adalah pada usia muda itu kedepannya yang beda. Jadi setelah terdiagnosis kedepannya berbeda. Kenapa? Karena waktunya ini sangat panjang dibandingkan yang terdiagnosis lanjut. Misalnya pasien usia 50 tahun kan perjalanan penyakitnya 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau usia muda ini masih panjang ke depannya, masih berpuluh-puluh tahun. Sehingga yang pertama, kalau negatifnya dulu ya. Kalau negatifnya dulu, biasanya usia muda ini lebih banyak. Kalau misalnya masih kuliah, masih kerja, lingkungan sekitar itu responnya itu mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu lebih banyak terjadi pada usia muda. Kemudian masalah problem psikiatrik, kecemasan, depresi juga jauh lebih tinggi. Nah, dan dia akan minum obat dalam jangka waktu yang lama ya. Lebih panjang pastinya. Sehingga apa efek-efek dari obat ini? Kita tahu misalnya levodopa akan menimbulkan komplikasi motorik yang lain. Atau perjalanan klinis Parkinsonnya sendiri, misalnya setelah 5-10 tahun Parkinson, nanti akan ada gejala yang muncul lambat itu tadi. Nah, usia muda ini akan lebih panjang menghadapinya. Dia akan lebih panjang waktunya untuk harus survive melawan penyakitnya. Atau bukan melawan ya, tapi berteman sama penyakitnya. Nah, tapi di sisi positifnya, karena usia muda, biasanya masih aktif, masih produktif. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan justru malah bisa diatasi dibandingkan dengan pasien usia tua. Misalnya ada kecemasan, depresi, masih mau untuk datang untuk konseling, misalnya ya, masih mau minum obat, kemudian masih semangat aktivitas fisik, latihan, exercise, semangat. Kemudian obat, minumnya tepat waktu, tidak lupa-lupa. Jadi itu faktor yang sangat positif yang bisa dilakukan oleh pasien yang muda, tidak bisa pada pasien yang usia tua. Nah, itu harus encourage ya. Jadi nggak jeleknya aja, Parkinson usia muda itu nggak jeleknya aja, tetapi justru kita harus berfokus baiknya apa? Kalau usia muda Parkinson nanti kita bisa seperti Mas Arga ini ya bisa memberi edukasi kepada sekitar. Manfaatnya itu banyak sekali untuk sekitar, asalkan bisa berteman dengan penyakitnya. Nah, itu syaratnya. Jadi jangan sampai jatuh. Memang sekitar akan menilai kok ada gerakan, kok ada kelambatan. Nggak sama memang dengan yang lain, tapi ya harus move on karena kita tahu tadi dengan bergerak, dengan mau mengatasi keluhannya apa, itu justru responnya jauh lebih baik daripada pasien-pasien yang usia tua, seperti itu ya. Yang penting berarti mau berteman dengan penyakitnya gitu. Betul. Ya. Terima kasih banyak Dokter Nela atas tambahan ilmunya yang sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sekarang mungkin nanti ya kalau ada pertanyaan untuk Dokter Nela boleh di drop di kolom komentar. Selanjutnya kita dengarkan ke Mas Arga, cerita dari Mas Arga yang sangat tangguh luar biasa melawan penyakit Parkinson ini. Selamat pagi Mas Arga. Halo, selamat pagi Dokter Hana. Dokter Nela juga selamat pagi. Ini mau bertanya dulu, jadi bagaimana awalnya Mas terdiagnosa sebagai Parkinson? Boleh diceritakan mungkin ya Mas? Boleh banget dokter, dan ada Dokter Hana dan Dokter Nela sama teman-teman yang nonton live. Semoga sehat selalu ya. Suara saya masih jelas ya? Sama gambar juga jelas kan? Jelas. Oke. Alhamdulillah. Ya, pada waktu itu saya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Itu sebenarnya karena inisiatif teman saya dan saya. Jadi awal-awal gejala itu benar kata Dokter Nela ya, ada kayak berkurang gitu sensitivitasnya itu, penciumannya gitu. Kadang-kadang kayak sembelit, tapi kayak
nggak tahu sebelumnya ini kenapa gitu, jadi kayak bingung sendiri ya kadang-kadang ini kenapa tiba-tiba maksudnya nggak tiba-tiba ya, kayak kok makin lama makin berkurang ya gitu. Dulu kan saya sering banget tuh kayak apa minum kopi jarak jauh masih bisa kecium dengan baik gitu, tapi kalau ini kayak samar-samar gitu, itu awal-awal banget. Terus tahun 2016 ya, tahun 2016 itu saya memutuskan untuk periksa karena pada waktu itu ada deadline tugas, jadi memang udah kayak ada tremor gitu pada saat diem itu tremornya kenceng gitu, pada saat diem tremor kenceng karena stres tugas gitu kan, makin lama makin kelihatan ya. Dan satu sisi, di sisi kanan, kalau saya di sisi kanan, terus kemudian agak ada, nggak tahu ya, katanya teman tuh kalau jalan tangannya tuh nggak ngayun gitu tapi gemeter gitu, itu di sisi kanan. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit. Nah pas ke rumah sakit masuk UGD saya, karena pikir teman ini stroke gitu. Saya juga mikirnya gitu ya, karena apa, saya jujur aja nggak ngerti gejala-gejala awalnya Parkinson itu seperti apa gejala-gejalanya. Terus kemudian masuk di rumah sakit itu cuma dibilang masuk poli aja, didaftarin di poli spesialis saraf waktu itu. Dan kebetulan masih ada waktu untuk bisa langsung ke poli gitu. Ya saya pikir itu nggak penyakit yang serius lah gitu, maksudnya mungkin ini tremor kurang makan atau gimana yang tadi dokter bilang juga gitu ya, atau mungkin stres, tapi kok cuma satu sisi, dan terjadinya itu pada saat diam ya, atau pada saat istirahat kayak gitu loh. Terus ininya apa, kayak jarinya tuh gini-gini gitu loh tuh. Apa ya, kalau jalan tuh katanya temannya kayak teman saya tuh katanya kayak gulung, ada ngitung uang ya, pil rolling namanya kalau nggak salah. Gitu. Kata teman saya kayak gitu tapi kencang gitu. Terus ya udah periksa, dikasih beberapa obat, cuma 2 kalau nggak salah waktu itu, 2 apa 1 gitu, saya lupa, 2 kalau nggak salah. Leparson sama THP itu diminumnya 1 kali. Nah pas diminum hilang tremornya, bisa kayak hilang berkurang gitu, kayak ya oh udah sembuh gitu pikirnya gitu. Tapi kok apa besoknya mulai lagi gitu, nggak minum tuh kayak ada dikit-dikit mulai kelihatan ada tremornya kayak gitu. Terus dokter juga menyarankan untuk foto CT scan terus sama MRI pada waktu itu. Nah saya MRI-nya setelah periksanya itu, sehari setelah periksa diem istirahat dulu terus baru MRI besoknya. Nah kontrol ke dokter itu lagi, terus kemudian pas dibaca dilihat emang masih ada kayak gejala gemeter-gemeter sama di ini ya, di tekuk-tekuk gini loh, kayak apa sih gitu katanya, kayak ada tahanannya gitu, kayak deg-deg gitu, nggak luas katanya gitu. Terus disuruh jalan tangannya, iya tangannya nggak mengayun dengan baik kayak gitu. Terus sebenarnya tangannya nggak mengayun itu udah kelihatan dari temen itu sejak tahun 2014-13 itu udah kelihatan katanya. Jadi kalau jalan itu dibilangnya aneh gitu, karena jalannya nggak ngayun dari 2016an itu. Sama teman-teman dibawa ke rumah sakit. Nah ketika dibawa ke rumah sakit, kalau hasil itu dibilang kalau ini sepertinya harus intinya dicek di dalam lagi ya gitu, kayak kemarin ditanya dokter kayak 2 tambah 2 tambah berapa kayak gitu kayak dicek gitu kan. Terus disuruh jalan, disuruh tunjuk kayak gini gitu. Terus disuruh kayak gini finger tapping gitu. Terus ditanya obatnya gimana gitu, respon kayak gitu. Terus tadi gitu beliaunya tanya gitu, ini udah lama ya Mas ya pasti ya gitu. Ya sudah gitu, cuma nggak saya rasain kayak gitu, karena kan ya pikirnya anak muda tremor halus, ya udah biarin aja kayak gitu, tetap aktivitas biasa gitu, dan nggak terlalu mengganggu, padahal nggak terlalu mengganggu. Cuma teman-teman melihatnya berbeda kayak gitu, kayak nggak disadari aja gitu apa yang berbeda. Nah terus saya coba tanya gitu, dok kira-kira ini saya kenapa gitu. Dokter baca hasilnya bersih, nggak ada masalah, tapi obat Leparsonnya dan THP merespon gitu dengan baik gitu. Terus dokternya saya penasaran kan, karena saya udah searching dulu, sakit Parkinson gitu. Ini kayaknya ada deh di biopsikologis gitu kan. Pada waktu awal-awal gitu, terus saya baca-baca, kok kayaknya mirip ya dengan yang dijelasin oleh gejala dari obat itu gitu. Terus habis itu saya tanya langsung, dok saya kenapa ya gitu, kok obatnya ada dikasih itu Leximer sama
Leparson sama dikasih apa ya kayak ini sih untuk apa ya tapi ya apa sih namanya ya untuk ini tuh yang golongan apa sih kayak depresi apa ya yang SSRI apa sih set setral apa gitu tapi cuma di minumnya di potek gitu. Nah itu saya juga kayak apa agak aneh gitu di diri sendiri gitu. Jadi ngerasa aneh kan dikasih ya saya keluhkan juga ke dokter terus dokter bilang kalau ya mas ini kamu Parkinson gitu terus kayak sambil geledek gitu di sel bolong udah nggak bisa ngomong apa-apa yang dimikirin cuma besok ya mati gitu paling karena dokter kan juga menjelaskan penyakitnya seperti apa gitu dan ini biasanya diderita oleh usia-usia uh, tua usia-usia lanjut kayak gitu terus kenapa harus aku yang kena kayak gitu ya terus habis itu saya cuma diam saya nangis di depan dokter terus habis itu kemudian ya teman saya juga mungkin belum begitu tahu soal Parkinson itu apa gitu jadi pas didiagnosis dia cuma tanya udah gak usah dipikirin sih itu cuma tremor doang gitu ya saya langsung bilang di depan dokter juga waktu itu langsung ngomong kasar yang secara nggak langsung ke bawah matamu tremor tuh gitu apa itu bakal penyakitnya bakal panjang gitu apalagi dokter kan menjelaskannya ada banyak kronik dan agresif gitu jadi kayak makin wow gitu kayak ini apa kayak dihakimi gitu dan ini kayak dihakimi seumur hidup gitu loh kayak jadi apa ya hal baru buat saya pribadi kayak gitu terus ya apa sempat denial sempat macam-macam lah percobaan berkali-kali pengen mati gitu karena yang saya pikirin biasanya mati gitu kan dari stop your gitu kan kayak wah dari stop your cok gitu ya gimana ya kayak gitu ya jadi ya dia memutuskan untuk lebih diem dulu nggak bisa kayak ngomong di depan publik gitu dan pada waktu itu juga sebenarnya ngomongnya itu tahun 2018 itu baru ngomong gitu karena memang gejalanya tuh udah kayak semakin kelihatan gitu dan nggak bisa bohong kayak gitu terutama di lambatnya jalannya tuh kayak mau belok tuh kayak ada tuk-tuk gitu kayak ada apa aja sih pokoknya macet dulu baru belok gitu jadi kayak teman-teman selalu tanya gitu dan ketika di apa pasti kayak di acara PKKMB juga itu kelihatan tangannya gemeter kayak gitu dan kan saya sempat kayak denial dan jadi saya awal-awal pengobatan yang hilang sembuh gitu jadi kayak ya udah kayaknya nggak usah diterusin deh gitu maksudnya ya udah sembuh gitu terus ya itu pas agak buruk bisa kembali dan penjelasan kalau ini dari Snopure gitu dan makin kelihatan makin terasa lambatnya terus obatnya ada naik lagi kayak gitu dinaikin dari 2 kali terus ada yang semula minumnya di potek harus minum 1 kayak gitu terus dia pagi jam 5 itu juga diatur waktunya gitu ya lebih better memang tapi ya itu kayak mungkin lebih kepada depresinya ya depresi cemas kayak takut nanti dinilai orang kayak gimana karena penyakitnya kan untuk usia muda kan jarang banget terjadi ya gitu dan katanya ya kayak 2 tahun itu lebih sembunyi sih dan sering banget nyakuin tangan di saku gitu jadi kayak kalau ketemu orang pasti disakuin tangannya kayak gitu dia nggak kelihatan kayak gitu soalnya kalau ketemu tuh kayak jadi insecure terus tahu-tahu tremornya makin kelihatan lagi kayak gitu terus mereka bertanya terus harus dijelasin lagi nah itu awal-awal kayak gitu sih dokter Luar biasa banget ya Mas di perjuangannya ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tika Hasbi. Pertanyaan untuk Mas Arja. Sebelumnya salut untuk Mas Arja bisa menjadi survivor yang inspiratif. Izin bertanya, pada kasus Mas Arja, bagaimana perjalanan gejala Parkinson yang dialami? Mungkin tadi sebagian sudah diceritakan. Kemudian bagaimana cara Mas Arja mengatasi depresi saat terdiagnosa Parkinson pada usia yang muda? Terima kasih. Oke, kalau perjalanan penyakitnya memang dari SMA itu udah kelihatan kayak gitu. Jadi ya tadi ada lihat tangan kirimu yang jalan kok tangan kanan mas tibi gitu kayak diam gitu. Tapi nggak ngayunnya nggak luas kayak gitu. Terus kelihatan kayak kalau foto itu kayak cuma diem gitu kayak nggak proper banget sih kalau foto gitu sering banget itu digituin kayak terus sering kayak tiba-tiba apa ya kayak tadi penciumannya kok nyium sesuatu teman saya bisa nyium dengan baik saya bilang mana bau kopi nggak ada bau kopi mana bau teh nggak ada bau teh kayak gitu tapi ada tehnya kayak gitu ketika deket baru pas bangun ini baru oh ya ini bau teh gitu
terus kayak tidur ya, tidur tuh sering banget kayak gimana ya, ngekit sendiri gitu, pokoknya kayak gitu, sering ngekit sendiri. Terus terasanya memang kayak kan apa ya, nggak nggak luas di sendi sini gitu, kayak nggak luas gitu. Nah itu terus baru pas tremornya kelihatannya pas lagi jalan itu kayak langsung tangannya gini-gini gitu, kayak gulung-gulung gitu. Terus teman juga tanya itu kenapa gitu. Nah pas ketahuannya waktu pas dia itu kuliah awal-awal itu benar-benar kelihatan, karena kan pressure-nya banyak banget, ada tugas, ada deadline, ada ini semester satu kan kayak ada semangat kuliah ya, jadi benar-benar kayak pas itu kayak udah benar-benar wah ini kuliah nih, udah siap-siap nih kayak gitu. Jadi kayak apa, remnya makin kencang gitu, akhirnya kekencangan katanya teman-teman gitu. Terus ya di situ gejalanya mulai udah kelihatan kayak ya takut gitu. Terus apa dari cara jalannya ya kayak melambat sih daripada yang lain yang sebelumnya kayak gitu. Terus teman juga bilangnya biasanya lambatnya itu kayak orang diseret, terutama yang kaki kanan, nah itu kayak diseret gitu, baru jalannya aneh kayak robot gitu, kalau muter tuh kayak harus balik dulu kayak gitu. Ya itu kayak gitu sampai untuk sekarang ini ya tetap ini sih apa ya, tremornya dua tangan, tapi yang sebelah kiri nggak parah kayak gitu. Tapi ya tadi tetap minum obat ya, tadi better kayak gitu, nggak minum ya macet-macet kita jalannya kayak robot kalau teman-teman bilang kayak gitu. Kayak gitu sih dokter. Kalau untuk rasa depresi, pada waktu itu sebenarnya kalau aku sih lebih banyak kepada ini ya, eh, cerita ke teman, kalau nggak pergi ke coffee shop, jadi kayak pergi kemana gitu. Dan orang tua juga nggak melarang sih, jadi aktivitasnya seperti biasa aja, nggak perlu apa kayak kamu minder atau ya emang itu pasti minder, insecure itu pasti. Circle berubah, semua berubah, itu bikin malah makin depresi juga gitu. Kadang-kadang keinget-inget gitu ya. Terus ya akhirnya teman-teman ya kita tahu juga gitu kalau Parkinson saya sebetulnya adalah ini kayak saringan alami untuk pertemanan relasi gitu. Dan ya yang bisa saya ambil positifnya adalah ketika saya pergi coffee shop itu beberapa orang tahu itu awal-awal circle baru atasi depresinya kayak gitu, pergi coffee shop dengerin YouTube sendirian selama setelah kayak gitu. Orang melihat foto ya kadang-kadang emang anak di hati, tapi ya udahlah kayak gitu, karena mereka belum tahu kayak gitu ya. Ya caranya sih kalau aku ya membangun ini lagi, cari suasana baru, kalau emang perlu sendiri ya sendiri. Nah ya dari situlah banyak belajarnya, tadi ketemu teman-teman baru, circle baru. Terus jadi kalau saya di coffee shop itu kebetulan saya di coffee shop nih, saya di coffee shop itu, tapi di coffee shop lain dikenal ini mas Arya ya yang di sini kayak gitu. Jadi kayak aku udah pernah lihat orang ini, jadi relasinya bangun lagi. Terus mereka ngasih support, kata-kata semangat aja itu udah benar enak banget didengar kayak gitu. Daripada kan kalau awal-awal teman-teman bilangnya ini ini menular kah, ini gini kah, ini gangguan jiwa kah, kayak gitu-gitu. Tuh masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ya kalau saya sih cuma bisanya itu sih, untuk atasi depresinya, berusaha untuk lebih well dengan lingkungan dan diri kita sendiri. Ya itu perlu proses, tapi prosesnya jalan terus gitu. Saya berusaha menerima teman tadi seperti dokter yang tadi ya. Ya betul teman. Kemudian mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh monggo di drop di kolom komentar ya, baik buat dokter Nela ataupun buat Mas Arja. Saya kembali ke dokter Nela nih dokter. Sebenarnya pengobatan untuk Parkinson sendiri itu apa dokter? Kemudian bisakah sebenarnya orang dengan penderita Parkinson ini benar-benar sembuh seperti sedia kala dokter? Ya, dokter Hana. Jadi pengobatan pertama, sebelum pengobatan harus dipastikan diagnosis itu betul ya. Jadi kadang datang ke kita dengan gejala yang masih belum pasti, misalnya tadi tremornya muncul ringan gitu, lambatnya mungkin masih fase awal. Kita harus evaluasi setiap 6 bulan. Apakah nanti akan ada muncul gejala baru atau tidak. Nah, kalau misalnya kita memang sudah yakin, oh ini memang gejala Parkinson, maka pengobatannya yang utama adalah farmakoterapi. Farmakoterapi ini untuk mengatasi gejalanya. Jadi sebetulnya penyakit ini kan tetap berjalan karena tadi penyebabnya adalah mulai ada
kerusakan pada sel-sel otak sehingga produksi dopaminnya menurun. Mungkin awalnya selnya ada 100, lalu berkurang perlahan-lahan 95, 90, 85. Itu bertahap. Sampai saat ini memang belum ada yang bisa menghentikan pengurangan selnya itu tadi maupun untuk menaikkan jumlahnya lagi secara permanen belum ada. Masih dalam tahap penelitian. Jadi kalau teman-teman lihat banyak sekali foundation yang concernnya pada terapi Parkinson ini ya, ada Michael J. Fox, ada MDS, seluruh dunia itu sedang proses. Jadi ya kita optimis aja ilmuwan mungkin akan menemukan suatu hari nanti. Sementara itu sekarang yang ada adalah pengobatan untuk mengurangi gejala. Jadi supaya nyaman, supaya bisa aktivitas. Karena kalau gejala ini tidak diatasi, tidak beraktivitas, malah nanti akan muncul penyakit baru. Jadi gejala ini betul-betul harus diatasi. Salah satunya obatnya dengan levodopa. Levodopa itu untuk nanti akan dirubah di otak untuk menjadi dopamin. Tapi kan obat itu ada jangka waktunya, sehingga memang perlu diminum secara berkala. Seperti tadi disampaikan, kalau nggak minum ya gejalanya akan muncul lagi. Kadang kita perlu obat itu bisa kerja 12 jam. Kadang-kadang dia akan mulai menurun, jadi cuma 10 jam, 8 jam, semakin pendek efek obatnya. Jadi dosisnya mungkin perlu ditambah. Itu untuk levodopa. Ada juga golongan lain, obat-obatan banyak pilihannya tergantung kondisinya seperti apa. Nah, yang mungkin sering terlewat, sebetulnya pengobatannya bukan hanya obat aja, tapi justru exercise. Jadi pada pasien Parkinson ada kelambatan, ya. Kelambatan itu dari atas ke bawah kita nilai misalnya dari matanya kedipannya berkurang. Seharusnya paling enggak 1 menit 11 kali. Ini kok jarang kedip, sehingga kayak mata itu terbuka terus. Padahal memang karena lambat. Lalu suaranya jadi mengecil. Kemudian kadang air liur menetes. Kenapa? Karena memang wajahnya kaku. Kemudian tangannya selain tremor juga lambat. Jadi misalnya kita mau melakukan apa, lambat, mau menulis juga gemetar, lalu mau diminta berdiri, berdiri itu kan proses yang sulit ya, karena harus seimbang. Kalau mau berdiri tuh kiri kanan tuh harus sama-sama kuat, kecepatannya harus sama. Nah kalau misalnya salah satu sisi itu ada yang lebih cepat, satunya lebih lambat, bisa jatuh. Jadi bahkan untuk aktivitas yang sederhana memang sulit. Nah, cara melawannya dengan exercise. Jadi, pertama melatih supaya fleksibel, badan tuh digerakkan. Gerakan dengan gerakan yang besar. Jadi, gerakan itu yang ekstrim gitu loh. Jadi, misalnya angkat tangan, ya angkat sampai tinggi. Kemudian, membungkukkan badan, bungkuk sampai bungkuk. Jadi, kita latih fleksibilitasnya supaya mengurangi kakunya. Kemudian untuk bicara pun ada latihannya. Bicara harus dengan suara lantang sekeras-kerasnya. Nah, itu adalah bentuk latihan dari Parkinson. Banyak sekali latihan yang bisa dijalani. Selain itu juga ada teknik cueing namanya. Teknik cueing itu istilahnya apa ya? Trik untuk mengatasi macet misalnya ya. Tadi kan kalau misalnya mau maju jalan terus mau putar itu kalau kita langsung putar badan akan macet sulit. Sehingga salah satu teknik cueingnya jangan putar badannya tapi belok. Jadi kayak mobil itu kita lurus ambil tikungan belok. Nah, itu lancar. Nah, banyak trik-trik yang semacam itu sehingga pasien Parkinson itu bisa mengatasi dengan tanpa alat. Jadi dengan caranya sendiri, tapi memang perlu belajar karena kadang spesifik caranya bisa kita pelajari banyak di internet karena itu tadi seluruh dunia sedang mencari tahu gimana ya caranya supaya quality of life-nya itu bagus, supaya nggak jatuh ke depresi, supaya tetap mau bergerak dan juga mengurangi kekakuannya selain obatnya pasti tetap diminum. Itu untuk pengobatan. Kemudian kesembuhan, kalau dikatakan sembuh, seperti yang kita pikirkan misalnya flu lalu sembuh, ya tidak ya kan beda
beda penyakitnya tidak seperti itu, tapi kita berfokus pada mengontrol gejala dan mempertahankan supaya bisa beraktivitas mandiri sepanjang-panjangnya durasi. Jadi kalau bisa 10, 20, 30 tahun ke depan itu tidak lompat ke stadium akhir, tapi betul-betul dengan latihan, misalnya awalnya stadium 1 itu hanya gerakan saja, stadium 2 itu gerakan di kedua sisi, stadium 3 itu tidak seimbang. Nah, kita berusaha menjaga supaya mungkin kalau sekarang masih seimbang, jangan sampai cepat-cepat jatuh ke keadaan yang tidak seimbang. Caranya salah satunya dengan exercise itu tadi. Tapi jika memang sudah tidak seimbang, mudah jatuh, lalu aktivitas perlu bantuan orang lain, maka ada tambahan pengobatan berupa terapi alat. Jadi harus stabil, harus kita fokusnya adalah jangan sampai terjatuh, terluka, tersedak karena perjalanan penyakitnya. Jadi setiap stadium itu punya goal yang berbeda-beda. Prinsipnya adalah pasien nyaman, tidak kesakitan, masih bisa beraktivitas. Karena kalau misalnya nggak bisa aktivitas, bayangkan misalnya kita di rumah aja nggak bisa aktivitas harus dibantu keluarga penuh, pasti akan ada efek ke psikologis juga. Nah, jadi orang dengan Parkinson itu harus pede punya caranya sendiri untuk survive. Memang kita akan menurunkan targetnya ya, mungkin tidak akan seperti dulu sebelum sakit, tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa bermanfaat. Nah, itu sisi positif yang harus disemangati kepada pasien Parkinson usia muda maupun usia tua. Sama ya. Seperti itu ya. Dokter, mungkin lagi dokter, sebenarnya adakah faktor resiko selain genetik tadi dokter pada pasien? Kemudian bisa nggak sih sebenarnya kita mencegah Parkinson ini dokter? Maaf, yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua yang tadi pertama, apa? Faktor dokter, yang kedua, apakah sebenarnya kita bisa mencegah penyakit Parkinson ini terjadi dokter? Pencegahan, iya. Jadi memang tadi kalau penyebabnya penyakit Parkinson itu ada kombinasi antara faktor genetik, kemudian ada faktor epigenetik namanya, misalnya karena ada perubahan pada gennya yang bukan bawaan sejak lahir. Lalu ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini misalnya yang sudah ada teorinya ya, misalnya paparan pestisida ya, kemudian karena paparan logam berat. Mungkin kalau yang logam berat itu nggak selalu kita misalnya kena merkuri atau apa, enggak. Mungkin yang sering kali terabaikan itu misalnya kalau teman-teman masak ya, pakai wajan, itu kan ada tembaganya. Kalau pakai wajan itu kan nggak boleh terkikis lapisannya. Nah, seringkali kita mungkin itu yang nggak apa namanya ya, yang terabaikan. Jadi kalau misalnya wajannya itu sudah sobek karena proses mencuci atau mungkin kena bahasa Jawanya sutil itu, kemudian permukaannya itu sobek sehingga muncul lapisan yang ada tembaganya. Nah, kalau itu kita pakai masak, masuk dong tembaganya ke badan kita. Itu contoh dari paparan logam berat. Kemudian ada juga penyebab yang lain, misalnya memang ada trauma kepala, ada tambahan faktor resiko stroke, misalnya ada hipertensi, diabetes. Jadi bukan hanya Parkinson aja, tapi ada kejadian-kejadian sumbatan kecil di otak, itu pasti juga akan mempengaruhi terhadap gejala. Sehingga memang tadi saya katakan tidak ada satu faktor yang spesifik. Misalnya kalau infeksi virus kan kita jelas ya, ini virus, atasi virusnya. Nggak ada virus, maka akan sembuh. Infeksi bakterial, kita kasih antibiotik selesai. Nggak sama. Ini ada beberapa faktor, dan kalau kita sudah bicara genetik, sulit sekali untuk memodifikasi genetik. Gimana caranya kita mau mengobati suatu penyakit genetik? Belum sampai sana ya, memang penelitiannya berjalan, tapi saat ini belum. Sehingga pencegahannya yang spesifik mungkin sulit. Tapi tadi kita tetap motivasi untuk hidup sehat ya, semua. Kalau memang sekarang tidak ada keluhan, maka hidup sehat itu jangan sampai ada faktor resiko tadi, misalnya dari hipertensi, diabetes, itu pasti akan memperburuk juga. Lalu paparan dari
pestisida, zat apa namanya, zat heavy metal exposure tadi, apa misalnya tembaga, merkuri, ya pastikan tidak ada, itu kan mudah untuk dihindari. Lalu yang lebih penting lagi, kalau ada gejala, segera periksa sejak awal. Kadang kita mengabaikan, misalnya tadi, ini karena memang era pandemi ya, jadi kita tahu sekarang banyak yang tahu masalah penciuman. Baru mulai terkenal ya gejala anosmia ini. Kalau sebelumnya mungkin nggak ada yang tahu anosmia itu apa. Nah, tapi bedanya apa anosmianya? Anosmianya tadi muncul perlahan-lahan, lambat, lama, dan semakin memberat. Itu salah satu gejala yang khas sekali pada Parkinson. Kemudian tadi konstipasi, ada gangguan tidur. Kalau tidur gerak-gerak itu tadi karena apa? Misalnya mimpi jatuh dari ketinggian, terus ikut gerak gitu. Nah, normalnya itu tidak muncul, ya mungkin bisa muncul 1 kali, 2 kali, tapi tidak sering. Nah, kalau sering mengalami gejala seperti itu, misalnya pasangannya bilang, kok kenapa kok tidurmu itu kok nggak bisa diam gitu. Nah, itu harus diwaspadai ya. Jadi kadang gejala Parkinson itu munculnya terakhir, yang kita bilang Parkinson tremor tadi, munculnya setelah 5 tahun. Nah, 5 tahun pertama ini, itu waktunya untuk memeriksakan diri kalau sudah ada gejala pendahuluan. Apalagi kalau sudah muncul tremornya, kita harus pastikan apakah betul satu sisi. Kadang nggak bisa periksa sendiri. Saya rasa ini dua kiri kanan sama apa gimana. Nah, yang melihat mungkin harus yang tahu apa yang dicari ya. Ya, kemudian kadang tremor di kepala bentuknya geleng-geleng atau nganggu. Nah, itu lebih ke arah tremor esensial sih. Tapi kan kepala, kaki ya misalnya saya tremor kalau berdiri aja. Jadi tremor tadi itu ada banyak sekali. Nah, biar kita bisa kita petakan ini kena di mana aja, tipenya apa aja, apakah ada gejala Parkinson atau apakah ada gejala kombinasi, karena kadang-kadang tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, seperti itu ya. Jadi deteksi sejak awal itu sangat penting. Itu Dokter Hana. Terima kasih banyak Dokter Nena. Karena sudah hampir 1 jam ini dokter, mungkin ini satu pertanyaan terakhir tapi untuk dua-duanya, untuk Dokter Nela dan untuk Mas Argia. Apakah ada pesan untuk seluruh peserta, mungkin peserta IG Live hari ini atau siapapun yang mungkin menderita Parkinson atau mungkin keluarganya menderita Parkinson, seperti itu dokter? Mungkin boleh ke Dokter Nela dulu ya dokter. Oh ya, ya kalau dari saya Parkinson ini mungkin sedikit ya, ada beberapa mitos. Parkinson ini tidak menular ya, Parkinson itu bukan penyakit menular, sehingga jangan berikan stigma negatif pada pasien Parkinson. Parkinson itu adalah penyakit penuaan, bisa terjadi pada siapa saja, usia tua maupun usia muda. Sehingga kalau kita tahu ada keluarga yang lambat, terutama keluhannya lambat ya, lambat itu tadi mungkin sudah kelihatan wajahnya datar, gerakannya tangannya nggak mengayun, gejalanya ada, jangan dibiarkan saja. Ajaklah untuk periksa, karena bisa berkurang dengan obat. Ada obat-obatan yang bisa menolong, ada exercise yang bisa menolong. Kadang kita tahu, tapi kita tidak mau bergerak. Begitu. Ya. Jadi kita tahu kakek nenek kita, atau mungkin orang tua kita kalau sudah mulai ada gejala, tapi kita diam saja. Nah, suatu ketika itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya, kasihan. Jadi bawalah periksa sejak awal. Sejak awal kita tahu gejala Parkinson itu seperti apa, dan sepertinya ada pada keluarga saya seperti itu. Dan ketika sudah ada gejala yang terlihat mengganggu, jangan berikan stigma negatif. Harus disemangatin ya, diajak kontrol, dibantu. Kalau ada kesulitan untuk berjalan, mudah jatuh, bantulah, papahlah. Kemudian kalau kesulitan untuk menulis, bantulah, mana sediakan device atau bantu untuk menulis. Kita bisa melakukan banyak sekali untuk pasien-pasien dengan Parkinson, tidak hanya diam saja dan menonton ya. Jadi betul-betul action dari sekitar itu akan sangat membantu, karena tadi gerakan itu adalah suatu rezeki ya, suatu rezeki. Jadi jika ada gangguan pada bergerak, maka akan mempengaruhi semua aktivitas kita, dan kita bisa membantu seperti itu ya. Itu saja Dokter Hana.
Terima kasih Dokter Nela. Mungkin dari Mas Arja, apakah ada pesan? Oke, kalau dari saya sendiri sebagai survivor Parkinson, buat teman-teman yang seperjuangan juga, teman-teman yang mungkin memiliki kerabat, sebenarnya ya memang terberat adalah ketika kita berusaha untuk out ke sosial. Yang itu pun memerlukan proses, itu pun memerlukan apa ya istilahnya, bensinnya itu adalah Pak Subur kayak gitu. Ya itu memang mungkin akan menjadi pukulan terberat bagi si pengidapnya. Tapi kita ya tadi selama kita masih bisa mensupport dan sebenarnya bentuk support kayak kata-kata semangat tadi terus habis dibantu ditanyakan kabarnya pun itu sebenarnya hal sederhana, hal dasar yang membuat kita mungkin sebagai pasien atau menderita Parkinson itu lebih enak gitu loh. Jadi kayak kita oke, masih ada yang peduli, masih ada yang mau, dan jangan merasa sendirian juga. Lakukan aktivitas apapun ya masih bisa dilakukan. Mau keluar ya keluar aja, mau misalnya mau apa jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu. Cuma ya tadi kalau pandemi ya tetap pakai protokol kesehatan ya, tetap harus ngikutin. Cuma ya kalau saya kan karena sukanya perginya ke coffee shop ya pergi jalin relasi baru, cari suasana baru yang apa ya istilahnya yang kondusif, dan ya yakin aja gitu kalau misalnya kita berkecimpung dalam pikiran kapan sembuh itu akan malah tambah depresi kitanya. Kalau yang saya rasakan ya, karena saya selalu banget ditanya itu kapan sembuhnya kayak gini kayak gitu, itu nggak akan saya jawab, tapi biasanya akan saya jawab adalah saya udah nggak mikir itu karena udah nggak kurangnya istilahnya kita semangat kita ini, tapi yang bisa kita cari itu yang pasti, yaitu kebahagiaan pasti bisa dapat dengan cara kita ngobrol keluar. Nah itu pasti itu bisa dapat kan, itu kan langsung kita dapatkan. Kalau kesembuhan kan itu proses. Nah itu prosesnya udah ada yang mengatur jalannya proses itu. Kita tinggal jalan gimana berbuat positifnya itu untuk dapat kebahagiaan. Kadang kalau kita bahagia kita lupa kan. Kalau kita suka apa punya penyakit itu kadang-kadang kayak gitu. Kalau di sini juga gitu. Jadi ya itu bahagia, ketawa ya ketawa aja, jalan-jalan gitu. Itu sih Dokter Hana. Jangan lupa bahagia. Iya. Ya jangan lupa bahagia. Mungkin buat penderita mungkin lebih apa ya, lebih ikhlas mungkin ya menerima penyakitnya. Kemudian di sekitarnya juga jangan lupa untuk membantu care seperti itu, jangan malah memberikan stigma buruk. Sudah tidak terasa sudah 1 jam Dokter Mas Arja kita berbincang-bincang. Iya. Sudah siang, tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapat dari bincang-bincang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Naila Raisa, spesialis saraf konsultan Ambiomed, atas waktunya dan ilmunya yang di-sharingkan. Kemudian terima kasih kepada Mas Arja Bayu Aji atas sharing ceritanya yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungannya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Acara Neurointalk ini akan terus rutin kita lakukan setiap bulannya. Sebelumnya di bulan Maret itu sudah ada membahas tentang gangguan tidur. Kemudian bulan ini Parkinson, insya Allah bulan depan kita akan membahas mengenai vertigo. Jadi kepada peserta jangan lupa mungkin untuk selalu stay tune, ikut terus setiap bulannya. Stay tune di IG Prodi kami, akan ada info-info lebih lanjut lagi. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin, Ya.